Sejarah Kerajaan Mataram merupakan salah satu bagian paling krusial dalam lini masa Nusantara. Namun, penting untuk diketahui bahwa dalam sejarah Jawa terdapat dua Mataram yang berbeda. Mataram kuno, Hindu-Buddha, dan Mataram Islam. Berikut adalah ulasan perjalanan panjang kedua kerajaan tersebut. Mataram kuno abad ke-8 sampai ke-11. Mataram kuno berdiri di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di bumi Mataram, sekitar Yogyakarta dan Prambanan. Kerajaan ini dikenal karena toleransi beragama yang luar biasa dan warisan arsitektur yang megah. Dinasti Sanjaya dan Sailendra. Kerajaan ini dipimpin oleh dua dinasti besar. Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, pembangunan Candi Prambanan, dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha, pembangunan Candi Borobudur. Kejayaan mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Raja Balitung. Ekonomi maju berkat sektor pertanian atau padi dan perdagangan. Kepindahan ke Jawa Timur. Akibat letusan Gunung Merapi yang dahsyat dan ancaman serangan dari Kerajaan Sriwijaya, Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur pada tahun 929 Masehi yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Medang. Mataram Islam abad ke-16 sampai ke-18. Berabad-abad kemudian, nama Mataram bangkit kembali sebagai Kesultanan Islam yang kuat. Berawal dari sebuah hadiah tanah berupa alas atau hutan Mentaok oleh Sultan Pajang kepada Ki Ageng Pamanahan. Masa kebangkitan. Anak dari Ki Ageng Pamanahan, Sutawijaya atau Panembahan Senopati, memerdekakan diri dari Pajang dan mendirikan Kesultanan Mataram pada tahun 1586. Ia berhasil menyatukan wilayah-wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masa keemasan Sultan Agung. Puncak kejayaan Mataram Islam terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1613 sampai 1645. Menguasai hampir seluruh Pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia yang dikuasai VOC. Perlawanan terhadap VOC. Sultan Agung memimpin serangan besar-besaran ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Meski gagal karena masalah logistik, ia tetap dikenal sebagai pahlawan besar yang menentang kolonialisme. Budaya. Ia menciptakan kalender Jawa, perpaduan Saka dan Hijriah, perpecahan kerajaan atau perjanjian Giyanti. Setelah wafatnya Sultan Agung, Mataram mulai melemah karena konflik internal, perebutan kekuasaan dan campur tangan VOC. Puncaknya adalah pemberontakan yang memaksa dilakukannya perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Mataram secara resmi pecah menjadi dua bagian besar. Kesultanan Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono III, pusat di Solo. Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I, pusat di Yogyakarta. Sejarah Mataram mengajarkan kita tentang bagaimana sebuah kekuasaan besar bisa tumbuh dari persatuan, namun juga bisa rapuh karena perpecahan dari dalam.